Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di seri webinar Bincang Santai Gerakan Sekolah Menyenangkan GSM Pekalongan Raya yang ketiga dengan tema Refleksi dan Berbagi Kebaikan MPLS 2023. Semoga berkumpulnya kita di siang hari ini melalui virtual bisa memberikan suatu manfaat atau pancaran positif. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sebelum melanjutkan acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ngarmi dari Pemalang. Sebelum melanjutkan rangkaian acara selanjutnya, baik pertama-tama izinkan saya akan menyapa Bapak Ibu yang telah hadir bersama-sama pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Rianto selaku Ketua Komunitas GSM Pekalongan Raya dan segenap pengurusnya. Yang kami hormati seluruh peserta webinar siang ini yang hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama kita lanjutkan ke Pak Rianto J. Panggih untuk memberikan pembukaan selaku Ketua Komunitas. Monggo Pak Rianto, waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu Ngarmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Bapak Ibu. Semoga di hari ini Bapak Ibu selalu bahagia, sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, siang ini kita bisa ketemu kembali Bapak Ibu. Saya kalau ketemu Bapak Ibu itu serasa energi saya itu bertambah, semangat saya itu bertambah, nggak tahu kenapa. Tapi kalau setiap ketemu dengan bincang-bincang seperti ini, energi itu selalu tumbuh. Yang tadinya lelah, tadinya suntuk, tadinya kelihatannya bebannya banyak, tapi kalau ketemu dengan Bapak Ibu itu hilang semua. Yang negatif-negatif itu hilang semua, diganti dengan positif-positif. Aura Bapak Ibu itu sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin ini acaranya dadak, tapi kalau diundur-undur nanti takutnya lupa karena sudah 1 minggu kita melaksanakan MPLS, diganti lagi. Sekarang jadwalnya saya yakin Bapak Ibu padat di dalam kelas. Kalau tidak segera dilaksanakan, nanti mengalir lupa sampai keterusan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi siang ini kita ngobrol saja dari hasil yang sudah kita laksanakan bersama, MPLS yang menyenangkan, terus mungkin ada praktek pengalaman-pengalaman yang perlu dibagikan yang baik untuk kedepannya dan siapa tahu bisa menginspirasi yang lain. Ini adalah kita melaksanakan MPLS yang menyenangkan pertama kali, yang biasanya banyak teori tapi hari ini saya yakin berbeda. Nanti kita dengarkan dari Bapak Ibu yang menjalankan MPLS menyenangkan. Harapannya dari refleksi ini kita dapat banyak hal yang kita peroleh dari kegiatan kemarin. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas energi positifnya. Terima kasih kemarin sudah ketemu di seminar Meraki yang diharapkan kita bisa berubah, berbagi, dan berkolaborasi. Dari saya mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita waktu kita serahkan langsung ke Pak Heru apa Bu Prasmiati, Bapak Rianto.
kita bincang santai ya. Oke, bincang santai saja nggih Bung Armi nggih. Siapa yang mau membagikan dulu saja monggo dari Monggo pengalaman. Bapak Ibu, Pak Rizky, barangkali Pak Agus Susilo, Pak Heru, tadi yang Bu Pasmiati nggih. Kangen Nurmian nanti kita bergantian. Nggih, monggo. Heru dulu. Monggo banyak. Heru atau Bu Pasmi dari MPLS yang kemarin ini. Ya, nanti saya sedikit aja nanti biar ditambahkan sama Pak Heru nggih. Mungkin saya hanya menceritakan aja terkait dengan pelaksanaannya di SMP Negeri 6 Pekalongan. Karena kebetulan saya di kesiswaan, jadi hanya sebagai pelaksana saja gitu. Kemarin ide-ide briliannya itu dari Pak Heru begitu Pak. Ya, terkait dengan pelaksanaan MPLS yang kemarin kita selenggarakan di SMP Negeri 6, waktu itu kita bersepakat sekolah mengadakan MPLS itu 6 hari Bapak Ibu. Jadi dari hari Senin, kemudian sampai Senin depannya. Nah, di hari pertama itu kita ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah ada 3. Yang pertama adalah penyambutan siswa baru dari pintu gerbang, kemudian dilanjutkan dengan setelah itu dengan pembagian kelompok dan juga wawancara dengan Bapak Ibu. Mungkin saya ceritakan dari awal ya. Dari awal itu anak-anak disambut di pintu gerbang itu oleh Bapak Ibu guru dan pengurus OSIS. Di situ penyambutannya kita kemarin menggunakan ini, tapi tahun ini kemarin itu kita sambut anak-anak itu dengan membuat papan caption Bapak Ibu. Apa namanya? Emoji-emoji, kata-kata positif. Jadi baru masuk pintu gerbang itu meriah seperti itu. Nah, pada saat waktu penyambutan itu anak-anak antusias melihat disambut dengan kakak kelasnya, dengan Bapak Ibu guru. Cuman di situ kemarin itu papan caption itu karena yang mengerjakan adalah dari OSIS dan kebetulan itu dari kesiswaan itu banyak banget kan yang harus disiapkan, sehingga waktu pas pada saat pembuatan itu kami tidak melihat hasilnya. Nah, ternyata hasilnya bagus, anak-anak udah membuat, cuman di situ masih ada kata-kata yang caption yang negatif seperti itu. Misalnya jangan malas, kan harusnya nggak boleh ya. Maksudnya harus semuanya tuh positif seperti itu di papan caption itu. Jadi itu untuk evaluasi tahun depan, papan captionnya nanti mungkin dibuatkan konsepnya dari kita atau kita bahas dulu. Kemarin karena cepet-cepet udah langsung buat sehingga tahu-tahu loh jadinya ini gitu. Itu yang untuk yang pertama. Terus kemudian pada saat upacara itu kita kemarin agak rada heboh untuk penyambutannya, yaitu biasanya kan hanya penyematan perwakilan dari kelas 7 satu atau 2 orang. Kemarin kita kasih ada kirap gitu, ada perwakilan dari 7A sampai 7G. Jadi kirapnya itu ramai gitu, kesannya heboh gitu. Juga diiringi dengan sekolah itu punya lagu kayak penyambutan tamu seperti itu dengan rebana Tola Al-Badru. Nah, kirapnya itu diiringi oleh lagu Tola Al-Badru. Terus ada penerbangan burung juga. Nah, evaluasinya yang kemarin pada saat penerbangan burung itu, burungnya itu terlalu kecil Bapak Ibu, sehingga ketika diterbangkan Pak Heru ketawa itu. Ketika diterbangkan itu ada yang burungnya udah terbang duluan gitu. Jadinya rada gitu kayak kurang hikmat gitu. Cuman tidak apa-apa tuh, untuk evaluasi tahun depan mungkin burungnya yang lebih besar atau mungkin bisa diganti yang lain. Dan lama karena kan ada 42 siswa itu, ada perwakilan dari kelas 7, 8, 9, 22 orang, 42 burung, ngasihkan satu-satu itu lama Bapak Ibu, sehingga upacaranya kemarin rada lama. Ada testimoninya juga 2 orang, juga ada panjang, sehingga mungkin untuk evaluasi berikutnya testimoninya cukup 1 aja. Itu untuk yang upacara nggih. Kemudian setelah itu setelah upacara
anak-anak itu tidak bubar, tapi di situ langsung disuruh untuk mencari kelompok. Kelompoknya itu terdiri atas kelas 7, 8, dan 9. Nah, mereka sudah dibagikan kelompoknya sebelum hari H, sehingga mereka hanya tinggal mencari aja. Nah, di sini evaluasinya sebenarnya sudah berjalan baik, hanya saja mungkin untuk bisa mengkontrol anak-anak 7, 8, dan 9 itu kan memang banyak ya, ada 700 orang, dan itu ada beberapa anak kelas 8 dan 9 juga yang ini tidak bertanggung jawab, artinya adik kelasnya itu ditinggal seperti itu. Malah saya disuruh nungguin di bawah pohon, kakaknya masih main sendiri seperti itu, sehingga mungkin untuk evaluasinya nanti dari Pak Heru seperti apa, supaya nanti besok itu ke yang kemarin anak-anak yang maksudnya masih belum itu bisa nganu dengan yang kelas 7 ini bisa lebih solid seperti itu untuk pembagian kelompoknya. Terus setelah itu anak-anak habis itu sesi guruku sayang itu di situ anak-anak disuruh untuk mewawancarai 2 guru untuk membuat profil guru berdasarkan kelompok yang tadi. Jadi sudah ditempel di galeri diri guru, itu ditempel di kaca-kaca seperti itu, dan di setiap galeri itu boleh ada 3 tiket yang mereka ambil. Jadi setiap guru itu punya jatah diwawancarai 3 orang. Ini menurut saya cukup bagus, sehingga anak itu tidak chaos ketika mencari aku mau wawancara sama siapa, dan tidak ada guru yang diwawancara paling banyak misalnya seperti itu, karena sudah ada tiket. Ini menurut saya masih bisa dipertahankan untuk mungkin tahun depan itu masih bisa dipakai untuk pembagian kelompok ini. Hanya saja pada saat wawancaranya itu untuk hasilnya ada yang bagus, ada yang tidak, tapi mereka semuanya mengumpulkan. Tapi pada saat itu ada yang tidak selesai, sehingga diselesaikan di esok harinya. Nah, di hari kedua itu Bapak Ibu, kegiatannya adalah berpetualang bersama. Itu kita bagi game, ada 5 pos di situ. Nah, dan mereka untuk bisa datang ke pos-pos itu ada gamenya dulu. Dan kemarin anak-anak yang tugasnya itu belum selesai itu tidak boleh mengikuti permainan, sehingga di situ kita bisa kontrol bahwa anak-anak itu sudah membuat profil guru tuh semuanya seperti itu. Ada 5 pos, sedangkan di situ ada berapa Pak Heru kemarin, 70 ya, ada 70 kelompok. Nah, ini supaya tidak chaos itu kemarin kita bikin permainan yang kalau mereka berhasil, mereka baru bisa mengikuti pos-pos yang ada. Nah, ini menurut saya sangat bagus karena anak itu tidak bergerombol dan juga langsung ngubruk gitu ke pos-pos yang ada. Jadi mereka harus melewati tantangan, yaitu permainan Dragon Ball Fight waktu itu. Tapi evaluasinya di situ karena SMP 6 itu lapangannya itu keras, lapangan keras ya, semuanya keras, cuman karena permainannya itu ada yang pakai sekuat tenaga sehingga ada yang terjatuh, ada yang lecet juga kemarin. Nah, mungkin itu perlu dievaluasi untuk permainan yang sifatnya bisa mencelakakan anak gitu. Tapi alhamdulillah hanya 1 dan itu nggak apa-apa anaknya. Terus pada saat permainan ini yang pos-pos itu tidak chaos. Bahkan saya membayangkan waktu itu ini bakalan chaos karena ada 70 kelompok dan itu cuma ada 5 pos. Nah, ternyata itu tidak chaos karena ada permainannya dulu gitu. Nah, tapi ada yang sampai nunggunya sampai siang Bapak Ibu, sehingga udah capek nunggu di lapangan seperti itu. Terus akhirnya karena lama waktu itu diganti permainannya sama Pak Heru pas di lapangan itu, enggak, itu soalnya lama. Seperti itu yang di pos. Kemudian hari ketiga tuh kelas inspirasi.
jamnya wali kelas ini berjalan dengan baik juga. Anak-anak membuat Samudra Harapan dan semuanya sudah membuat, dan nanti ada apresiasi untuk kelas terbaik dan Samudra Harapan yang terbaik. Kemudian untuk hari keempat, bentar saya lupa ini. Hari keempat waktu itu apa ya? Bisa sambil share Bu Pasmiati monggo. Barangkali Oh iya, tadi menghendaki share ya. Nggih. Coba saya share. Sambil manu Bu Pasmiati, non sewu saya itu pengen nganu deh bahasa yang masih saya belum. Chaos itu apa nggih? Chaos itu crowded Crowded itu apa ya? Apa Pak Heru? Ya, Semrawut gitu. Oh, Ribut ya. rame gitu, rame. Ya, Ribut. bakal kusuan gitu. Nggih, matur nuwun. Oke. Ini hari keempatnya. Oh iya, hari keempat. Terlihat nggih Bapak Ibu? Sampun sudah kelihatan monggo. Kelihatan. Hari keempat itu ada parade minat dan bakat. Jadi setiap ekstra itu menampilkan pertunjukan untuk memikat adik-adik kelasnya supaya mengikuti ekstra tersebut. Nah, ini kemarin tuh kita menampilkan ada 17 ekstrakurikuler yang kita tampilkan. Hanya di situ sebenarnya sudah bagus, anak-anak tampilnya juga. Ini anak-anak juga antusias begitu. Hanya waktu itu tidak sesuai dengan estimasi yang sudah dibuat untuk waktunya, sehingga agak molor. Dan juga untuk ekstra-ekstra yang terakhir itu karena anak-anak di lapangan posisinya pengen istirahat dan sebagainya, jadi mereka sambil jajan, sambil ini, seperti itu. Untuk yang parade, mungkin untuk tahun depan perlu dibuat strategi gimana lah supaya mereka tahu gimana supaya ini tidak bisa berjalan lebih kondusif seperti itu. Kemudian untuk hari kelima ini ada lomba voli dan juga menghias kelas. Untuk lomba volinya hanya per jenjang aja, setiap jenjang mewakilkan satu tim, yaitu tim kelas 7, 8, dan 9 putra-putri seperti itu. Habis itu untuk anak-anak yang lain itu menghias kelasnya, menghias penilaian kelas, jadi untuk kebersihan dan sebagainya, sehingga semua anak itu memiliki peran di kelas, tidak ada yang nganggur karena kan yang ikut voli hanya beberapa tim saja. Kemudian di hari ke-6 itu ada peminjaman buku paket dan juga tes diagnostik yang dibuat secara terjadwal seperti itu sehingga tidak tabrakan. Itu saja sih mungkin untuk evaluasi dari kegiatan MPLS kemarin. Intinya hanya ada di beberapa poin aja, atau mungkin juga butuh masukan dari sekolah lain bisa sharing di sini. Siapa tahu nanti kita bisa memprogramkan untuk tahun besok seperti itu. Begitu saja Bu, matur suwun. Terima kasih Bu Pasmiati. Monggo Pak Heru, ini satu satu sekolahan ya sama beliau nggih. Kita sama Pak Heru mungkin. Monggo Pak Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas terdengar Pak ya? Jelas Pak. Oke, siap. Sebelum saya menyampaikan evaluasi terkait dengan MPLS yang ada di SMP 6, saya mencoba memaknai Meraki. Tadinya Meraki itu saya belum ngeklik itu Meraki itu apa. Tapi akhirnya saya bisa merasakan Meraki itu, apalagi kemarin pas ada seminar dengan Pak Rizal dengan Bu Novi, saya minta izin langsung ke beliau, Pak. Saya minta keren, Pak Heru keren. untuk bisa menjadi murid yang baik itu. Jadi istilahnya minta ijazahnya beliau kan pendirinya. Ternyata betul Pak. Jadi kalau kita itu
mau istilahnya berawal dari cinta kemudian dilaksanakan sepenuh jiwa, itu kreativitas itu luar biasa Pak. Ini jadi itu di MPLS itu banyak sekali yang saya adopsi dari GSM, dan ini pengalaman saya mengajar 2 hari Pak Ri, itu betul-betul berbeda dengan mengajar saya sebelumnya ya. Itu Wah, begini ya Pak Heru. luar Mantap, biasa Pak ya. Heru, mantap. Semangat, memang- Pak Heru, semangat. Ya, jadi memang itu betul Bapak Ibu. Jadi kalau kita Ini Pak Heru. melakukan dengan cinta, kemudian hadir sepenuh jiwa, Ya, itu benar. kreativitas, ide-ide itu Muncul. mengalir muncul terus. Iya. Seperti itu. Saya 2 hari mengajar itu ya ada permainannya, ada apa namanya, Zona-zona. lagu-lagunya. Saya itu menciptakan lirik lagu itu sekali nulis langsung jadi itu. Oh, aku tadi habis nyanyi nih Pak, sama teman-teman habis nyanyi itu senangnya bukan main Pak. Anak-anak itu langsung, wah nyanyi lagi Pak, nyanyi lagi. Oh, nggak masalah. Enjoy, Pak Heru. Saya 1 hari itu sudah 2 lagu tercipta. Ya kan? Aduh. Dipatahkan Pak Heru. Oke, kita kembali ke laptop. Nanti kan setelah ini kan ada apa namanya sharing-sharing lagi ya harapannya. Terkait dengan MPLS memang seperti itu Bapak Ibu, karena ini adalah MPLS pertama kita yang betul-betul kita coba untuk bisa menyenangkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, yang tadinya MPLS itu mereka berada di ruangan, ini Di luar. 80% lah mereka di luar ruangan, kecuali pas hari yang dengan wali kelas dan yang pas diagnostik itu berada di, jadi dalam 6 hari yang berada dalam ruangan itu cuma 2 hari, yang lainnya full di luar ruangan. Dan yang tadinya kita pikir di luar ruangan itu pengendaliannya susah, tapi ternyata setelah kita buat itu anak-anak justru sibuk dengan misinya sendiri. Cuma ini yang kelewat Pak Ria, kita lupa menanyakan ke anak kesannya itu seperti apa. Itu Pak. Refleksinya, Ada yang, refleksi anak lo Pak. Ada pas waktu saya upload di TikTok itu video-video itu banyak yang komentar MPLS di SMP 6 itu mungkin anak-anak yang itu apa namanya seru banget kayak gitu. Hari keberapa yang paling seru? Hari kedua Bu, yang berpetualang itu di TikTok Pak evaluasinya. Ya, alhamdulillah itu Bu Mia sudah refleksi ke anak. Kalau saya itu kepikiran, aduh, lah kok kemarin saya lupa Iya betul. nanya ke anak ya, ini jangan-jangan kita ngadakan seperti ini anak-anaknya malah enggak suka. Tapi sih kita lihatnya observasi Pak ya, kita tidak ke anak itu, yang ke anak tadi Bu Mia, ketika kita observasi itu anak-anak betul-betul terlibat. Ini kan salah satu konsep dari GSM kan melibatkan anak. Jadi anak-anak betul-betul terlibat dalam kegiatan itu. Di kegiatan yang kedua itu berpetualang yang tadi diceritakan Bu Mia, itu kan anak-anak ada yang jatuh. Saya sempat khawatir, waduh setelah ini nanti mesti banyak laporan orang tua ini, anak-anak pada terluka. Tapi alhamdulillah saya sampai dengan hari ini tidak ada laporan dari orang tua. Itu kan berarti artinya meskipun jatuh bangun itu mereka melakukannya dengan senang. Enjoy Pak. Dirasa. Tapi kalau misalkan karena terpaksa ya mesti lapor orang tuanya, Pak tadi saya jatuh. Ini alhamdulillah tidak ada laporan ke sekolahan meskipun mereka jatuh bangun ketika apa namanya mengikuti kegiatan. Makanya evaluasi kita nanti ke depan mungkin pas tracer hand itu tidak di sekolah, mungkin kita cari tempat yang alasnya itu tidak semen, alasnya itu rumput, mungkin bisa cari di lapangan Brimob atau di hutan kota kan kayak gitu, sehingga kalau untuk berkegiatan kan kalau misalkan jatuh anak resikonya sedikit kan seperti itu. Kemudian evaluasi kedua terkait dengan parade bakat minat, memang karena itu dilaksanakan di sekolah, kemudian juga anak juga bebas lalu lalang,
sehingga di menit-menit terakhir itu kan sudah mulai keluar ke kantin jajan kan Kak gitu. Ini yang mungkin perlu dirancang ulang supaya nanti kegiatan selanjutnya di Parade Bakat Minat itu anak-anak bisa mengikuti kegiatan itu dari awal sampai akhir. Yang kasihan kan kemarin yang terakhir itu penontonnya sudah mulai sedikit. Anak-anak sudah mulai pada jajan ini. Bu, ini dievaluasi Bu. Kita kita coba nanti untuk yang Parade Bakat Minat itu seperti apa. Kebanyakan full mungkin Pak. Ya mungkin. Nah nanti mungkin kedepannya seperti apa, saya sudah ngomong sama teman-teman yang di OSIS juga sih, coba nanti ini yang Parade Bakat Minat supaya semuanya terlibat itu seperti apa. Tapi yang jelas kemarin pada pembentukan kelompok rata-rata sih mereka sudah mengenal antara kelas 7, 8, 9. Ya tadi hanya beberapa yang disampaikan Bu Mia itu ada kelas 9 yang nyuruh adik kelasnya, kamu tunggu di sini ya. Kakak kelasnya itu jajan, adiknya suruh nunggu di situ. Ada yang hilang, ada yang anaknya apa, saya ditinggal Bu gitu. Ya, macam-macam memang anak-anak itu seperti itu. Nanti ke depannya tetap kita evaluasi agar kelompok itu bisa solid. Tapi yang jelas memang untuk beberapa hal itu perlu ada contoh, misalkan seperti membuat profil guru atau hasil wawancara itu kan kita belum ada contoh sehingga kesannya anak membuatnya kan asal-asalan. Iya, betul, Pak. Seperti itu. Jadi nanti kedepannya itu ada contoh, ini loh yang bentuknya poster, ini yang bentuknya karakter, ini karikatur, ini yang bentuknya lagu puisi. Jadi ada contoh-contohnya. Kemarin kan tidak ada contoh sehingga mereka tidak ada bayangan ini saya suruh buat apa kan Kak. Yang penting nempel foto. Ya penting nempel. Kesannya sudah ibaratnya sudah berubah lah dari MPLS yang selanjutnya. Ini saya malah ketagihan ini mau buat P5 yang heboh itu seperti apa ya. Mantep. Mungkin seperti itu dulu Pak, makasih. Okay. Aku nggak sabar untuk bertanya Pak Heru. Monggo Pak, bincang santai. Yang pertama itu yang menghandle itu guru ataukah ada bantuan OSIS ataukah anak OSIS dilibatkan sebagai peserta masuk ke dalam kelompok-kelompok tersebut. Kedua, melibatkan seluruh guru ini kan luar biasa. Nah ini bagaimana triknya supaya mempunyai frekuensi yang sama nih semua guru ikut terlibat ataukah hanya ditangani oleh kesiswaan. Nah itu mungkin itu dulu Pak Heru, nanti disambung lagi. Monggo Bu Mia dijawab. Pak Heru saja Pak. Ya, GG. Jadi OSIS itu kan memang konsep awalnya semua itu mau ditangani guru Bu, Pak ya. Konsep awalnya itu semua itu mau ditangani guru. Tetapi setelah kita melihat, oh ini kayaknya Bapak Ibu guru belum semuanya bisa merasakan konsep ini, bisa merasakan ruhnya itu mau dibawa kemana. Makanya akhirnya kita melibatkan OSIS. Dan anak-anak OSIS itu tidak ikut dalam kelompok. Tadinya sudah kita ikutkan dalam kelompok, Pak. Tapi setelah kita pikir-pikir, aduh ini nanti Bapak Ibu guru yang terlibat belum bisa semuanya terlibat, ya tetap perlu bantuan kelompok. Dan tadi yang disampaikan Pak Ari benar Pak, karena yang namanya perubahan itu tidak bisa revolusi. Perubahan itu kan tetap evolusi. Jadi kita mengajak teman-teman yang istilahnya yang punya irama yang sama kan Kak gitu. Kita belum bisa mengajak semuanya. Tapi insya Allah kalau mungkin di start ini baru sekitar 40% guru yang terlibat, karena masih ada juga guru yang di ruang guru itu masih ada. Di ruang guru duduk enggak ngapa-ngapain, itu juga masih ada. Ya tapi kita kan enggak bisa memaksa Pak ya. Karena semua itu kan munculnya harus dari dalam hati. Tidak apa-apa, biar mereka melihat saja
melihat perubahan apa yang terjadi di sekolah. Sama seperti pembelajaran ini pun kan kita hanya sampaikan ke Bapak Ibu guru, tolong buku itu jangan dijadikan kitab suci. Kalau saya buku sudah tak buang, Pak, saya enggak pakai buku lagi. Sapal masalahnya. Sudah hafal. Apa ini Pak Heru? Einstein ya Pak Heru. Ya dari buku itu sekarang saya sudah tidak memperdulikan buku lagi. Yang penting tujuannya itu mau apa, kemudian anak-anak bisa paham dan seterusnya. Lah ini yang kita sampaikan ke Bapak Ibu guru kan itu. Katanya Pak Rizal itu kan orang itu bisa ikut kalau mudah. Makanya saya tampakkan kemudahan. Saya bilang sama Bapak Ibu guru, modul ajar tidak bisa dibuat. Mumet totok ya kan. Ya, enggak usah dibuat. Kalau perencanaan pembelajaran harus dibuat. Perencanaan pembelajaran kan artinya kita nanti pas pembelajaran itu mau apa. Yang penting ada tujuannya, ada langkah-langkah pembelajarannya. Penilaiannya apa kan seperti itu. Ya alhamdulillah dengan seperti itu teman-teman guru ya sudah mulai, oh berarti gampang Pak ya, gampang rano sing angel kuwi ora usah dipeloni ya bilang itu. Jadi di SMP 6 kita masih dalam tahap mencoba memberikan wawasan ke teman-teman guru bahwa GSM itu adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang nyata, sesuatu yang real dan dilaksanakan itu langsung bisa membuat anak-anak tertarik. Saya ini baru tahun ini pas istirahat itu dikerubuti siswa ya kan. Biasanya enggak. Ini tahun ini siswa-siswa pas istirahat saya keluar dari ruang komputer langsung Pak besok lagi Pak kayak gitu. Waduh mantep ini ya. Iya Pak, anak-anaknya sendiri sangat semangat ya Pak Heru ya. Berarti kan intinya welcome ya. Jatuh pun ya tidak bilang sama orang tuanya akhirnya. Luar biasa. Ya, monggo Pak Ipin ini. Monggo Pak Ipin. Tangannya ini Pak Ipin tidak capek apa ya? Monggo Pak Ipin. Saya mau tanya. Monggo. Ini mungkin tanya tapi semoga menjadi ide untuk Pak Heru, untuk yang MPLS yang itu ada media partner yang kolaborasi nggak Pak? Karena saya baca di media partner kok kalau kemarin Festival HAN kan media partnernya sudah banyak. Ini apakah Pak Heru memang untuk kurang lingkup sekolahnya sendiri ataukah juga share ke Kota Pekalongan agar memang ini menjadi suatu kebaikan yang baik, jadi perlu juga disuarakan di media partner gitu. Kayak ada nggak Pak? Terima kasih media partner seperti Kompas, Batik TV, Radar, Suara Merdeka, Antara News dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Mas Ipin. Ini Mas Ipin itu guru saya ini, inspirasi. Enggak, Ding. Saya malah muridnya. Terima kasih. Jadi memang untuk kegiatan MPLS ini memang sengaja kita open Pak ya. Jadi kepada Ibu Kepala Sekolah pun, monggo Bu ini dipromosikan ke kasek-kasek yang lain silahkan. Kemudian termasuk kita menghubungi Batik TV, menghubungi RKB ya, Radio Kota Batik untuk bisa dimuat. Ya harapan kita kan bisa menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah yang lain. Paling tidak itu, MPLS itu ternyata bisa dikemas dalam hal menyenangkan. Ini sebenarnya sudah lama saya ingin membuat MPLS yang menyenangkan. Nah ini alhamdulillah kok ketemu forumnya di sini. Saya banyak mendapatkan ide, bahkan saya selalu mengikuti postingan-postingan dari GSM itu kok, wah luar biasa ini ide-ide baru. Ini kemarin saya dapat yang Sadana Bakti itu yang dari Pak Diarko itu luar biasa itu, kalau dilaksanakan itu daya ledaknya luar biasa itu. Saya bisa merasakan bagaimana ketika di awal itu ada
apa namanya, ada pesan emosional dari orang tua ke siswa, dari anaknya ke orang tua itu sangat luar biasa. Mungkin di MPLS tahun depan mungkin itu akan kita lakukan. Juga banyak sekali postingan-postingan dari GSM yang memang luar biasa, itu jadi ide-ide yang ngantri untuk segera diwujudkan. Sabar Pak, sabar. Nanti ada perkemahan menyenangkan nggak sih ya? Coba tanya Pak Aryan, Pak, si bisi menyenangkan ini kan musim-musim kemah. Oh bisa itu Pak, bisa itu. Bisa dilaksanakan. Bahkan yang konsepnya KTBA itu Pak ya, itu juga insya Allah mau kita adopsi Pak. Mohon izinnya Pak, masukin ya. Konsepnya. Boleh, silakan. Siap. Okay. Tahun depan itu Pak, nanti judulnya itu berbudaya dan inspirasi untuk RG, nanti banyak lagi. Wah mantap. Mantap. Sudah, terima kasih Pak. Okay. Luar biasa Pak Ipin. Monggo. Sinten melih nggih Kang Anu nggih melanjutkan Pak Ri. Kita tawarkan aja nggih. Nggih, monggo Bapak Ibu yang mau berbagi Monggo lagi. Bapak Ibu. Pak Agus, terus ada siapa lagi niki nggih? Nggih Ibu. Saya Bu. Monggo Pak Agus. Biasanya sampai terus yang berbagi gue. Oh Pak Agus. Nggih, Bun. Nggih teman-teman, terima kasih Ya, Bu Ngarmi. Nggih. Terima kasih Bu Ngarmi, Pak Ri, Pak Heru, luar biasa ini. Iya, sambil nunggu Fajar jam 2 ini kan saya dapat ilmu baru ini Pak Ri. Ya, hanya berbagi yang saya alami di SMP saya. Saya itu SMP Desa Pak Ri. Nah, saya SMP Desa dari kabupaten hampir berapa kilo ya? Hampir 20 kiloan ya. Itu 2 kilo. Jadi kami ya, di desa lah kami mencoba untuk kemarin, kalau Pak Ari 6 hari, saya cuma 3 hari ini kemarin. Kemasannya hanya anak merasa senang. Kemudian kemarin tak konsep happiness, creative and collaboration. Yang menarik itu kemarin ketika ada kelas parenting, jadi ada materi parenting, ada materi dari orang tua yang kemarin saya tanyakan pada Bu Novi. Ternyata memang di parenting itu, materi parenting banyak kendala, diantaranya memang kesiapan orang tua untuk mengisi di MPLS itu hal yang baru. Hal yang baru. Jadi mengikutkan serta menjoinkan ya. Menjoinkan orang tua di MPLS itu memang hal yang baru, dan kemarin saya punya kendala yang luar biasa. Rata-rata nggak mau. Akhirnya saya mengundang psikoteater untuk bisa hadir di situ dan memberikan motivasi kepada anak-anak. Nah, saya sebenarnya bukan ingin dari psikiaternya, tapi justru berasal dari orang tua. Karena orang tua kan bisa berbagi dengan pengalamannya kayak gitu. Gitu Pak Ri. Nah, untuk di SMP saya refleksikan pas hari Seninnya, ya hari Senin kemarin tanggal 24, saya tidak mengadakan upacara bendera, tapi saya mengadakan apel. Adakan apel, kemudian anak kelas 7 itu saya tanya, ada 2 perwakilan dari kelas 7 itu, saya tanya pada anak itu pada waktu apel ke depan. Jadi disaksikan oleh rekan-rekannya dari kelas 7, 8, dan 9. Itu hampir, saya punya siswa 815. Nah, apa yang saya tanyakan? Nah, kamu kemarin waktu MPLS rasanya gimana? Rasanya gimana? Rasa yang apa Pak? Gitu dia. Kemudian dia menjawab, ternyata Pak saya senang sekali
MPLS itu loh, bisanya kamu senang gitu. Karena ada gamenya gitu Pak Rianto, ada gamenya gitu ya, luar biasa. Terus dengan refleksi itu saya oh iya ternyata untuk usia yang segitu, usia yang baru lulus SD itu bukan ke konten yang banyak mengandung pikiran kognitif ya, tapi justru dengan game itu mereka akan membawa ketertarikan itu. Makanya memang di game ini memang banyak saya sisipkan di materi game. Baik game yang bersifat tradisional maupun game-game yang bersifat IT itu. Nah, itu refleksi saya pada waktu setelah MPLS. Itu berbagi saya Pak Rila ini saya menjadi catatan saya bahwa sebenarnya anak ini kalau memang dibuat game lebih lanjut misalkan dalam pembelajaran banyak menggunakan game ya akhirnya anak itu menjadi tertarik dan merasa senang. Nah, dimulai dari rasa senang inilah yang nanti akan menimbulkan kesenangan yang lain. Itu Pak Ari yang kami laksanakan. Kemudian juga waktu introduction ya, waktu perkenalan. Waktu perkenalan itu memang tak coba untuk membawa foto keluarganya. Jadi anak-anak membawa foto keluarganya, jadi mengenalkannya bukan mengenalkan dirinya sendiri, tapi mengenalkan juga keluarganya. Gitu Pak Ari. Alhamdulillah mereka senang. Ini ayah saya, ini ibu saya ini, gitu gitu. Gitu Pak Ari. Sekaligus itu kan kalau kita kaitkan dengan mata pelajaran ibu kan ada namanya materi growth and development. Jadi ada pertumbuhan dan perkembangan lain itu guru-guru IPA nanti bisa menghubungkan itu. Gitu. Yang guru IPA-nya. Gitu Pak Ri dan Mas Heri ini luar biasa itu dari saya. Mungkin banyak teman lain yang punya sesuatu yang menarik dan patut kita tiru. Kemudian ini juga Pak Ari, mohon maaf, saya rencana malah mau ke SMP 14 ini. Rencana mau mengguru dengan Bu Nurul ini. Mau datang ke sana untuk belajar pembelajaran diferensiasi. Ya, kemarin saya sudah kontak beliau, ternyata dia welcome. Waduh, luar biasa. Ini tinggal saya mau kemarin di welcome oleh Bu Nurul, ya datang aja Pak Gus ke sini, nanti belajar bareng ya gitu. Karena saya merasa bahwa saya itu masih kurang sekali ya gitu. Gitu Pak Ri dan mungkin satu ketika juga saya akan datang ke SMP-nya Pak Ri ini nanti. SMP 6 ya Pak Ri ya. Saya SMP 7 Pak. Pak Heri yang SMP 6. SMP 7 ya. SMP 7 ya. Yang SMP 6 ya. Ji. Saya pernah datang ke SMP 1 Tegal. Waktu itu pernah datang ke sana. Kemudian saya pernah datang ke Temanggung 2, tapi rasanya ya saya masih kecil sekali. Saya harus banyak belajar dengan yang lain gitu. Gitu Pak Ri, terima kasih. Wun. Oke. Ya, luar biasa Pak Terima Agus. kasih Pak Mas sekarang ngajar di Agus. Halo, nggih Pak. Pak Agus sekarang ngajar di mana Pak? Saya di SMP 4 Taman, Pak. Nggih, Oh iya. Taman. Nggih. Semoga Pak Rianto nanti pemimpin-pemimpin sekolah seperti Pak Agus harapannya. Guru-gurunya seperti Pak Heru, Bu Pasmiati, dan Bapak Ibu yang di sini lainnya yang luar biasa. Untuk selanjutnya kita monggo kita barangkali kita tawarkan aja nggih Pak Rianto nggih. Ini ada Bu Ani Nurhayani, terus Pak Castro Nuredi nggih. Oh keluar Pak Castronya. Monggo Bapak Ibu. Terus ada sinten wau nggih? Pak Mehmet Edi nggih. Ayo, Saya pendengar dulu kayaknya Pak Bu.
mendengarkan senior-senior dulu. Enggak apa-apa di sini saling itu, Pak. Ayo Kak Monggo, Memet. kita Silakan sharing. Kak Memet. Ini ada Pak Casedi, ini bergabung lagi. Monggo Bapak Ibu. Oh, Bu Ani Nurhayani, monggo Ibu. Oh terima kasih Bu Armi. Selamat siang rekan-rekan guru di Pekalongan semua ya ini ya. Nggih, Iya, Pekalongan Bu. saya. Saya Malam. menyesatkan diri. Kebetulan tadi baru pulang terus buka grup, kok ada undangan dari Pak Ri gitu, terus ya akhirnya gabung. Nggih, Ini ya, apa namanya? Refleksi MPLS kemarin ya. Iya, Bu. Dan berbagi hal baik. Oke. Alhamdulillah kalau tempat kami kemarin MPLS-nya selama seminggu kemarin untuk yang semua kelas gitu ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi untuk kelas 1 ini MPLS-nya masih berlanjut sesuai dengan arahan dari dinas bahwa MPLS untuk masa peralihan PAUD ke SD itu 2 minggu gitu nggih. Jadi ini untuk yang SD yang kelas 1 masih berlanjut, tapi untuk yang kelas atas lainnya sudah berhenti ditutup pada hari Sabtu. Alhamdulillah memang dari GSM sendiri ya kemarin kita kan ada berbagai persiapan untuk MPLS, lalu perencanaan, juga berbagi praktik baik dari rekan-rekan di sekolah-sekolah GSM lainnya, sehingga kita bisa punya ide gitu untuk di sekolah kami gitu. Kebetulan kemarin hari pertama diisi dengan, kebetulan murid kami nggak terlalu banyak ya, hanya ada 67 anak. Jadi bisa kami selenggarakan di 2 kelas yang dibuka sekatnya gitu lah. Gitu. Terus kami gabungkan jadi 1. Isinya yang pertama kemarin itu kayak apa ya? Hura-hura gitu. Santai-santai gitu. menyenangkan ya, Bu. Ya, berusaha untuk seperti itu, membaurkan antara adik-adiknya dengan kakak-kakaknya begitu. Plus wali murid juga. Jadi kemarin hari pertama wali murid kelas 1 itu gabung dalam acara itu. Memang dikhususkan untuk ikut. Jadi acara pertama kami buka kami sambut kakak adik kelasnya datang, sama kakak-kakak kelasnya itu diminta untuk ikut menyambut gitu. Ikut menyalami, lalu memberikan ID card begitu yang sudah kami buat sebelumnya, lalu mengantar si adiknya ke ruangan yang sudah kita siapkan begitu. Setelah itu kami buka acaranya, MC-nya kayak MC ulang tahun gitu, jadi bukan resmi tapi yang berusaha semaksimal mungkin untuk anak-anak itu enjoy gitu. Dibuka, kemudian disambut oleh Bapak Kepala Sekolah, lalu disambut dengan tarian dari kakak-kakak kelasnya. Begitu, setelah itu lanjut dengan acara perkenalan. Perkenalan gurunya, perkenalan siswanya yang kelas 1, begitu. Untuk yang kelas atas memang tidak diberikan spot untuk memperkenalkan diri di depan karena terlalu banyak. Jadi kami fokusnya kemarin ke guru sama ke siswa kelas 1. Setelah selesai perkenalan, kami lakukan parenting untuk ibu-ibunya. Jadi kami bikin kelompok, setiap kelompok itu ada siswanya 1 yang kelas 1 beserta orang tuanya, lalu siswa kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6. Nah, di dalam acara itu setiap kelompoknya seperti itu isinya, lalu kami menyampaikan mengenai kalau orang tua itu kemarin judulnya kerjasama antara orang tua dengan sekolah gitu. Jadi kebetulan kami relawan rangkul, relawan keluarga rangkul gitu ya. Jadi kami punya bahan untuk parenting yang simpel-simpel gitu, kami sampaikan itu. Jadi kalau wali murid itu, jadi orang tua itu harus kompak dengan gurunya. Nah, seperti itu. Salah satunya caranya bagaimana? Caranya orang tua itu harus mengatakan,
semua apa adanya tentang si anaknya ke guru kelasnya. Jadi supaya match antara memang anak ini wataknya kata orang tuanya begini, lalu nanti di kelas kan kita jadi sudah sedikit mengenal kepribadiannya begitu. Tinggal nyocok kan gitu. Nah, selain itu, ya masalah kejujuran bagaimana watak anaknya, kelebihannya, kekurangannya, lalu barangkali anak ini berkebutuhan khusus, perlu diperlakukan sesuatu yang spesial oleh teman-teman lingkungannya dan sebagainya begitu. Kemudian yang kedua itu kami ajak orang tua untuk ini. Seringkali kan kalau di sekolah itu anak-anak itu bertengkar, tukaran gitu ya, berkelahi itu hal biasa. Jadi di situ juga kami ajak untuk orang tua tidak terlalu panik kalau misalkan anaknya kok berkelahi dengan teman kelasnya yang lain gitu. Jadi percayakanlah pada Bapak Ibu guru di sekolah begitu. Dan mohon untuk tidak ikut campur dalam perkelahian anak gitu. Jadi jangan sampai sing tukaran itu anaknya nanti malah jadi wong tuane yo pada saling tukaran. Nah, seperti itu. Jadi kami sampaikan hal itu dulu untuk mencegah gitu ya nanti kalau hal-hal seperti itu terjadi. Nah, selanjutnya setelah itu kami ajak orang tua untuk melihat si anak-anak ini dalam satu kelompok. Bayangkan mereka itu adalah putra-putri panjenengan semuanya gitu ya. Terus apa harapan panjenengan terhadap anak-anak panjenengan ini? Lalu orang tua di situ menyampaikan, mengutarakan harapannya di depan anak-anaknya. Ya gampangnya ya misal, anakku, Bapak, Ibu, kepingin kalian jadi anak yang soleha, mudah-mudahan begini, belajar yang baik ya, menghormati Bapak, Ibu gurunya, dan sebagainya. Ya seperti itulah gitu. Anak-anak itu kan dengar langsung ya dari si ibunya ini. Nah, setelah itu berganti, tukeran. Udah dengar harapan dari orang tua, sekarang anaknya yang mengucapkan perasaan hatinya. Minta doa restu, minta didoakan dan sebagainya. Lalu anak-anak ini dipersilahkan untuk berdoa sesuai keinginannya masing-masing, cuma dikeraskan gitu. Nah, disaksikan oleh si orang tua ini. Nah, setelah sesi saling berdoa itu selesai, kemudian kami ajak untuk satu kelompok ini berangkulan begitu. Jadi orang tua memeluk anak-anaknya begitu. Setelah itu acaranya selanjutnya adalah penyerahan siswa didik dari orang tua ke pihak sekolah. Nah, kebetulan kemarin sebenarnya kami briefingnya ya gandeng kepala sekolah kami laki-laki itu kan kadang kalau kurang demes gitu ya. Jadi mawon Bapak mangke nyuwun tulung ketika penerimaan nggih seolah-olah kayak jenengan nompo anak anyar itu kan bahagianya ngoten niku. Barokallah ternyata ya beliau bisa sampai gendong anak itu dan ya memeluknya dengan penuh kasih sayang seperti yang ada di contoh-contoh lain itu loh. Jadi wah benar-benar sebuah kejutan gitu buat kami Bapak Kepala Sekolah kerso untuk seperti itu. Selanjutnya acaranya setelah penerimaan itu kami tutup dengan memperkenalkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kami juga memberitahukan kepada wali murid tujuan visi misi sekolah bahwa tujuan kita adalah mencapai profil pelajar Pancasila itu. Di akhir ditutup dengan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila oleh seluruh anak-anak siswa SD kami. Kemudian nyanyi sayonara. Nah, di sela-sela itu memang banyak ice breaking-nya. Jadi anak-anak alhamdulillah kemarin sih tampak sangat enjoy begitu. Anak kelas 1 memang masih banyak yang nggak mau ditinggal ya. Beberapa murid baru kami malah punya kayak disabilitas gitu ya. Ada satu yang disabilitas, ada 2 yang trauma. Setahun yang lalu sebetulnya sudah masuk SD, tetapi karena sesuatu hal nggak mau sekolah gitu. Jadi untuk tahun ini memang banyak anak-anak yang spesial. Jadi selama MPLS kemarin itu kami berusaha untuk yang punya trauma ini untuk mengembalikan rasa kepercayaan dirinya begitu. Dibantu oleh kakak-kakak kelasnya. Hari berikutnya, hari kedua kami isi dengan touring, jalan-jalan. Jalan-jalan ini kami minta untuk kakak kelasnya yang membimbing. Jadi dikelompokkan, campur. Dari kelas 1 sampai kelas 6, satu kelompok itu ada semuanya. Kelas 6 nanti yang bertugas jadi tour leadernya ke semua wilayah sekolah. Setelah itu
di sesi keduanya diisi dengan attitude. Jadi ngajari attitude ke anak-anak. Jadi kalau kita butuh bantuan, kita harus minta maaf gitu. Sambil bermain peran di depan. Memang itu yang ngisi kami gurunya, lalu untuk sebagai misal kalau butuh bantuan kita harus minta maaf. Misal ada Mbak ini jadi orang yang dia kebetulan lagi sibuk banget, butuh bantuan untuk diambilkan pulpen gitu ya. Terus minta tolong, bilang, Nia tolong diambilkan pensil. Oh iya gitu. Nah seperti itu, peran-peran seperti itu. Jadi harapannya kan anak-anak bisa langsung, oh iya nanti di kehidupan nyata, di pembelajaran mereka juga seperti itu. Itu di hari kedua, kemudian kemarin hari ketiganya kami game Bapak Ibu. Jadi dari pagi sampai pulang itu acaranya adalah game kelompok. Tujuannya untuk apa? Untuk biar mereka kompak gitu. Lagi-lagi kami campur dari kelas 6 sampai kelas 1 per kelompoknya. Heboh sekali. Anak yang kelas 1 pun yang tadinya malu-malu gitu juga langsung jadi bisa langsung membaur dengan kakak-kakak kelasnya begitu. Kemudian si kakak kelasnya juga alhamdulillah ya bisa, ya ini adekku. Nah seperti itu. Kalau dulu-dulu di tempat saya itu biasanya pada cuek, nggak peduli gitu. Ya itu anak kelas 1, ya itu anak kelas 2 gitu. Tapi untuk di awal tahun ini alhamdulillah berkat kerjasama dari teman-teman, itu adekmu loh, adeknya banyak ya sekarang gitu. Jadi kayak ada perasaan dalam diri masing-masing murid, oh iya adekku tambah gitu. Jadi alhamdulillah sekali ya, berkat GSM barangkali ya Pak Ria. GSM betul-betul mempengaruhi banyak guru untuk berubah, berbagi dan berkolaborasi begitu ya. Ya seperti itu gambarannya untuk di tempat kami Bapak Ibu. Terima kasih sudah kerso mendengarkan. Terima kasih Bu Ani Nurhayani. Dan saya Bu Ani ini dari mana ini? Saya temannya Pak Rianto dari Sragen, Bu Armi. Sragen ya, luar biasa ya. Pokoknya kalau Pak Riang ngundang itu ya gimana gitu loh Bu. Notis deh Bu. Iya betul. Ini Bu Ani ini juga banyak menginspirasi kok Bu. Kalau cerita-ceritanya itu luar biasa. Iya Bu, matur suwun ya Bu, Sragen luar biasa. Monggo bagi yang lainnya barangkali niku nggih Pak Ring nggih, masih ada yang kersa nganu monggo kita saling sharing. Oh Pak Heru, monggo Pak Heru. Pak Heru masih mute. Pak Heru. Ini alhamdulillah ini saya tambah banyak inspirasi tadi dari Pak Agus, kemudian dari Pak Ani, Bu Ani ya, maaf. Kalau dulu sebelum ibu-ibu Pak. Siap. Kalau dulu sebelum MPLS kita laksanakan, kemudian ada diskusi yang tadinya 3 hari jadi 6 hari Bu. Nah ini kemungkinan dengan adanya evaluasi ini tahun depan mungkin jadi setengah bulan ini. Wih mantap. Karena tadi saya setengah bulan loh Pak tempat saya Pak. Betul, ini saya jadi kepikiran dari Pak Agus, dari Bu Ani itu kan berarti yang ikut MPLS tidak hanya siswa, orang tuanya ternyata juga ikut. Nah itu juga perlu dan suatu hal yang bagus. Artinya gini, artinya MPLS sebagai entry point itu harus benar-benar dibuat maksimal sehingga nanti ketika masuk ke pembelajaran itu sudah tidak ada bias, semuanya sudah satu frekuensi, baik siswa, guru maupun orang tua itu semuanya sudah satu frekuensi. Makanya saya mengadopsi tadi Bu ada komunitas rangkul Bu ya, betul Bu ya? Iya Pak, betul. Nanti saya mungkin bisa japri minta kalau bisa ada linknya bisa masuk ke situ Bu, barangkali nanti ada ide baru itu kelihatannya kan itu ada semacam materi-materi tentang parenting Bu ya. Iya betul. Itu memang
khususon parenting gitu, Pak. Bu, siap. Ini saya lagi nyari parenting ini, Bu. Ini saya mau menguatkan Ini khusus Sragen atau bisa umum, Bu Ani? Kalau rangkul itu sebetulnya punyanya adiknya Naysila, siapa itu? Najwa Shihab itu loh. Najila. Oh, Nah, ya itu yang punya program Kampus Merdeka. Siap. Jadi itu ada namanya Yayasan Rangkul Keluarga Kita. Itu setiap tahun itu mencari para relawan rangkul gitu. Siap. Itu seperti PGP, Pak. Jadi pertama kita jadi relawan dulu, kita ngikuti workshopnya gitu, terus nanti kita jadi relawan. Nanti bisa meningkat jadi fasilitator, jadi instruktur, dan selanjutnya seperti itu. Kalau saya kan biasa ngambil hikmahnya, Bu. Tertawa. Biasa ngambil hikmah. Makasih. Saya dari relawan mau ke fasilitator juga rasanya berat, jadi sementara cukuplah relawan dulu gitu. Kalau saya sih saya ambil ilmunya saja. Kalau misalkan nanti bisa sharing, Bu, bisa sharing. Saya ini kan masih bangun parenting di sekolah, karena kan selama ini kan hubungan dengan orang tua kan hanya sekitar 3 itu kan, minta sumbangan, terima rapot, sama masalah. Betul, Pak Heru. Ini kami juga masih membangun, Pak. Ini kebetulan ya tahun ajaran baru gitu ya. Alhamdulillah kami dari awal ini udah berusaha mendekatkan diri gitulah. Ya dalam rangka supaya tidak hanya 3 hubungan itu saja begitu. Nanti siap-siap diganggu saya, Bu, ya. Ditular-tularkan ya, Pak. Ya. Oke, siap insya Allah. Pak Mehmet Edi gimana ini? Pripun Pak Mehmet? Adakah mungkin beliau barangkali kerso berbagi? Kalau Pak Mehmet itu sebenarnya pengalamannya luas, Bu, itu sudah biasa ke luar negeri tuh, Bu. Ya, Pak, dibagi gitu loh Pak Heru, kersane yang lainnya itu bisa menikmati ilmunya mengalir lah. Mungkin saya sedikit Bu Ngarmi. Monggo Pak. Ya Bapak Ibu, dari MPLS kemarin itu ada hal-hal baru yang saya lakukan di sekolah dan saya teruskan setelah MPLS ini. Yang pertama itu tentang bintang kebaikan yang datang pertama kali di sekolah. Itu anak-anak kaget waktu pertama upacara pembukaan. Setelah itu saya berikan ada bintang kebaikan. Anak OSIS ini saya ada yang datang paling pagi dan menulis siapa anak yang datang pertama kali, jam berapa. Nah itu saya berikan sertifikat bintang kebaikan anak yang datang paling pagi. Dan ternyata hari kedua itu mereka pagi-paginan, Bu. Saya tadinya hanya kelas 7 tok yang saya beri, dan hari kedua itu kelas 7, 8, dan 9. Di depan itu saya kasih papan, siapa berangkat yang paling pagi, kelas 7 siapa, 8 siapa, 9 siapa, jam berapa. Dan ternyata itu sangat luar biasa. Di hari kedua itu mereka setelah dapat bintang kebaikan, saya tanya itu seneng pertama kali dapat bintang kebaikan, terus apalagi ya, yang penting tidak nyangka Pak, saya kok ternyata bisa berangkat pagi. Nah gitu, yang biasanya saya agak siang, tapi karena saya pingin dapat bintang kebaikan, saya berangkat pagi. Itu datang ke sekolah paling pagi jam 6 kurang 1/4, Bu. Wah, memberikan support yang luar biasa ya. Anak donasi, Bu, anak-anak yang dekat sekolah. Nah, terus laporan dari wali kelas malah, Bu, saya mau tidur di sekolah aja biar tambah bintang kebaikan. Wali kelas banyak yang cerita, Pak, ini anak-anak itu aneh-aneh. Bu, saya pokoknya besok berangkat paling pagi. Nah, itu ini saya teruskan, ternyata itu untuk menghambat anak-anak yang biasanya terlambat itu agak lumayan lah sekarang sedikit-sedikit karena terinspirasi supaya yang lain juga bisa berangkat pagi, saya harus bisa berangkat pagi. Itu yang saya teruskan dari MPLS. Dan yang kedua itu bintang kebaikannya berupa kejujuran menemukan barang. Hari pertama itu kelas
ada anak yang menemukan sesuatu barang, terus hari kedua itu saya umumkan bareng sama bintang kebaikan yang berangkat paling pagi. Bintang kejujuran diberikan kepada ini atas mengembalikan uang yang diterima. Dan ternyata hari itu setelah upacara mereka menemukan apapun langsung laporan, Bu. Langsung laporan, itu pulpen, terus apa itu penggaris itu, wah banyak sekali. Mereka menemukan di lapangan karena hari kedua itu berkeliling, mereka banyak menemukan itu tidak ada barang. Anak-anak yang merasa saya kehilangan ini, tapi karena ada yang memberikan, langsung memberikan itu langsung ketemu semua. Jadi tidak ada yang laporan barang hilang, tapi laporan menemukan barang itu banyak banget. Nah itu ternyata luar biasa karena anak-anak apresiasi biasanya yang jelek-jelek yang mendapat hukuman, tapi ini kebaikan-kebaikan itu yang diberikan apresiasi anak-anak. Ternyata wah ya sekarang saya harus berbuat baik sedikit pun, dan saya tantang anak-anak, bintang kebaikan ini kamu bisa memberikan kepada siapapun, silakan laporan, tidak harus di sekolah. Semama kalian melihat temanmu menyabrangkan orang tua atau berbuat baik apa, silakan laporan WA dengan alasan ini, maka temanmu itu asal tidak tahu dengan teman yang mau diberi bintang kebaikan. Jadi tidak ada kong kali kong antara yang mau diberi dan yang melaporkan. Itu ternyata juga luar biasa. Mungkin kedepannya akan ada kotak kejujuran dari hasil temuan ini. Terus yang selanjutnya yaitu anak-anak di hari Sabtu kemarin, karena MPLS saya dari Senin sampai Sabtu. Hari Sabtu itu tadi sama untuk bakat minat anak, selain dari ekskul tampil, karena ekskul tempat saya itu baru hanya sedikit, tidak sebanyak SMP 6, ada 17 itu, tapi ekskul saya sedikit. Nah di hari pertama itu anak-anak saya beli challenge, tiap kelompok kelas harus menampilkan minimal 2. Nah, minimal 2 bakat kalian. Dan itu akan ditampilkan di hari Sabtu terakhir pas penutupan MPLS. Ternyata dari 1 minggu ini mereka yang tadinya tidak saling kenal dengan temannya mau latihan bareng untuk tampil bersama. Itu luar biasa. Nah ini ternyata mereka, wah, walaupun pertama ditonton kakak kelas itu 89 tidak malu, karena di lapangan mereka menampilkan ada macam-macam bakat yang mereka punya, dan ada kolaborasi di sana. Nah ini saya bawa sampai ke sekarang, yaitu saya menyiapkan hari Rabu itu hari ceria. Hari ceria itu untuk biasanya kan kalau tempat saya itu 15 menit untuk berdoa. Ya, Senin itu untuk apel, Selasa itu untuk ngaji, terus Rabunya itu Rabu ceria. Saya 15 menit itu untuk Rabu ceria. Nanti digilir tiap kelas harus menampilkan keceriaan. Jadi Rabu ini siapa kelas A, 9A, Rabu depannya 9B atau 2 kelas menampilkan bakat yang mereka punya, kekompakan yang mereka punya. Yang penting Rabu itu kita buat ceria dari anak-anak yang punya bakat. Jadi kita membuat ruang-ruang imajinasi mereka. Nah, ruang-ruang imajinasi kita beri tempatnya di hari Rabu itu untuk Rabu berbagi. Nah ini akan berlanjut terus, semoga dengan adanya Rabu ceria ini anak-anak bisa menuangkan bakat terpendam mereka dari tiap anak. Mungkin itu saja yang saya bagikan Bapak Ibu dari MPLS kemarin yang sudah ya ini juga saya adopsi dari GSM, ada bintang kebaikan, ada ini juga. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Rianto. Ternyata trik-trik tersebut intinya tanpa terasa nganu nggih Pak nggih sangat mendorong nggih. Lebih mengena ke siswa-siswi kita nggih. Yeah. Lanjut monggo Pak David atau sinten iki nggih yang baru bergabung. Ini saya tidak bisa melihat pakai Chromebook nggih. Pak David, ada Pak Mehmet tadi loh nggih. Jangan, terus Pak Slamet Widiantoro, monggo Pak Slamet, dari mana Bapak? Pak David, monggo. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Sugeng siang Om Ketu. Hormat salam selalu. Siap, Om. Siap, ya. Alhamdulillah, bribik ini Pak. Sedikit berbagi Bapak Ibu tentang program yang kemarin. Kebetulan kami bukan panitia, bukan pemegang kebijakan, bukan penentu, tapi kami mencoba challenge dengan diri kami sendiri untuk memilih di kelas yang tanda kutip spesial ya Pak. Menurut Bapak Ibu Guru Panitia PPDB, ada satu kelas yang tanda kutip spesial, artinya butuh penanganan yang ekstra, dan itu kami ambil untuk mengisi di kelas itu. Tapi kami hanya diberi waktu 2 jam, sehingga ya artinya belum puas lah menurut saya untuk memberikan saling berbagi dengan mereka. Tapi cukup senangnya ketika saya melihat bahwa anak-anak OSIS itu bisa bersinergi, bisa memberikan sebuah pengalaman baru tanpa harus berteriak, tanpa harus memerintah adik-adiknya, dengan program-program yang ya cukup berbeda lah. Karena kemarin kita sudah sedikit rembukan bagaimana kalau kita membuat sebuah MPLS yang menyenangkan. Dan alhamdulillahnya anak-anak OSIS sudah sedikit terbuka pikiran dan hatinya untuk membuat semacam pendekatan dengan adik kelasnya sehingga bisa menyenangkan dan tidak terkesan mendikte itu. Itu sih yang perlu yang dapat kami sampaikan sebagai challenge. Terus terang saya mengatakan challenge-nya belum berhasil. Challenge buat saya sendiri, jadi perlu trik dan strategi serta pendekatan. Tapi ada sedikit obat di mana anak-anak OSIS sudah bisa menerjemahkan kalimat menyenangkan tersebut. Itu yang dapat saya bagi, semoga bisa sedikit menginspirasi, dan mohon maaf pada Pak Ri dan teman-teman Pekalongan. Kemarin memang berencana bisa hadir karena ada sesuatu Pak, jadi terpaksa, memang sayang dilewatkan. Penyepunten dan terima kasih dan matur nuwun atas spirit dari Pekalongan Raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak David. Pak Ari, non sewu ini tanpa terasa nggih, kita sudah sampai ke penghujung acara. Nanti lain kesempatan bisa kita nganu lagi nggih Pak Ari nggih, kita sambung di bincang santai selanjutnya. Mudah-mudahan nanti bisa secara niku nggih, continue kita struktur. Pripun Pak Bambang? Ya, di sesi berikutnya. Nggih. Matur suwun Bapak Ibu rawuhnya di bincang santai kita di siang ini. Kita tutup aja, mudah-mudahan di sesi berikutnya kita bisa bersilaturahim meskipun lewat virtual. Ya, secara itu nggih saling sharing ngeten nggih, bisa berbagi pengalaman atau saling memberikan support yang bisa kita ATM, kita adopsi. Mekaten nggih, Pak Rin nggih. Nggih, Bu. Kita tutup aja nggih Pak Rin nggih dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Matur nuwun Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu.
Telepon. Nuwun Pak Ri semuanya. Waalaikumsalam. Om Ketua. Oke, Pak Om David dari Jepara, Om David. Oh, dari